banyak kader-kader neokomunis ini menyusup di partai-partai, menyusup di partai-partai Islam sekalipun juga, bahkan banyak ini tulisan-tulisan yang mengatakan, menjelaskan bahwa neokomunisme sekarang ini menyusup di ormas-ormas Islam. Caranya dengan menggerakkan liberalisme, maka Semaoni menyusup. Gayanya PKI itu begitu, menyusup ke ormas-ormas Islam, ke organisasi Islam masuk. Nah, mereka mempengaruhi kader-kader Islam yang kurang ahli agama, karena anggota Serikat Sentral Islam ini ada yang juga baru masuk Islam atau sudah lama Islam tapi belum memahami Islam, belum lama mengaji kepada kiai. Ini dipengaruhi. Kemudian Snefrit mengatakan kepada Semaun, nama Serikat Islam terus dipakai. Nama Serikat Islam dipakai karena komunis tidak dikenal oleh rakyat dunia. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta, kami penuhi panggilanmu. Pada detik-detik ini ramai sekali dibicarakan oleh masyarakat tentang bahaya komunisme di Indonesia. Bahkan bangkitnya kembali komunisme yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya para tokoh, para ilmuwan, para ulama, para budayawan dan politisi Islam yang berbicara ini, namun juga orang-orang kecil di desa, di kampung-kampung, para petani, peladang dan lain sebagainya juga sering membicarakan tentang bahaya laten komunisme di Indonesia ini. Kalau umur seperti saya ini, para sarjana-sarjana tahun 80-an itu sangat paham apa itu PKI, apa itu komunisme, dan seperti apa kesadisan para tokoh komunis itu. Namun pada era sekarang ini, anak didik kita, para siswa SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sudah banyak yang tidak mengetahui tentang masalah komunisme dan kejahatan komunisme itu. Kenapa? Sejak tahun 2008 pelajaran pengkhianatan PKI terhadap Republik Indonesia ini dihapus.
sehingga generasi sekarang ini banyak yang tidak memahami tentang sejarah bangkitnya komunis tersebut. Oleh karenanya, dalam pertemuan pada pagi hari ini kita mengkaji asal usul komunisme di Indonesia itu. Bahwa komunisme di Indonesia itu berasal dari Belanda, bukan dari Uni Soviet, bukan dari Beijing Cina. Asalnya dari Belanda, di mana pemerintah Kristen Protestan Belanda, mengutus seorang ahli komunis namanya HJVM Seniflit. HJVM Seniflit. Ini namanya adalah Seniflit. Orang yang sangat komunis, orang asli Belanda, diutus oleh pemerintah Belanda untuk mengkomuniskan Indonesia. Seniflit ini lahir tahun 1883, lalu mati tahun 1942. Lahir tahun 1883, kemudian meninggal 1942. Kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1914. Masuk pertama kali langsung ke kota Surabaya. Pertama, Seniflit ini mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging, ini bahasa Belanda. Indische Sozialdemokratische Vereniging ini semacam organisasi sosial demokrat, sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesosialan dan mengatasnamakan dirinya demokrat, tapi hanya di kalangan orang-orang Belanda di Surabaya. Orang-orang Belanda, kita menyebutnya orang-orang Londo, bekas penjajah itu yang masih tersisa di Surabaya, dihimpun kembali oleh Seniflit ini dalam organisasi sosial demokrat. Diajari ilmu-ilmu komunisme, tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan anti agama. Namun Indische Sozialdemokratische Vereniging ini tidak terkenal sama sekali, tidak populer sama sekali. Akhirnya Seniflit ini pindah ke Semarang. Membentuk sebuah organisasi namanya Vereniging Sport and Trouwig Personeel, semacam organisasi kaum buruh dan kaum tani kereta api. Jadi dirubah organisasinya, khusus organisasi mengenai buruh kereta api dan petani di Semarang. Nah, karena yang didekati itu buruh kereta api Semarang, buruh-buruh kasar kereta api Semarang dan petani-petani gurem di Semarang, maka cepat terkenal organisasi buruh kereta api ini yang dipimpin oleh Seniflit ini. Banyak pengikutnya di Semarang. Lalu ada seorang pemuda namanya Semaun, umurnya waktu itu 17 tahun. Kemudian ada lagi namanya Darsono, umurnya 19 tahun. Kemudian Tan Malaka, umurnya juga 19 tahun. Itu direkrut
oleh Snifrit, seorang pemuda namanya Semaun di Semarang, umurnya masuk umur 17 tahun, direkrut di kader tentang komunisme. Semaun ini kerjanya kuli kereta api di Semarang, kuli keras rendahan, tukang sapu di rel kereta api, tukang memandikan kereta api. Pokoknya kelas rendah sekali. Ini direkrut lalu dikomuniskan. Setelah Semaun ada lagi namanya Darsono, umur 27 tahun, termasuk juga Tan Malaka, waktu itu umurnya 19 tahun. Tan Malaka di kader komunisme, paham komunisme, mereka sangat komunis. Para buruh ini, Semaun, Darsono, Alimin, Tan Malaka ini sangat komunis sudah, pemuda ini. Akhirnya Snifrit pulang ke Belanda. Maka organisasi buruh kereta api ini digantikan oleh Semaun. Maka Semaun merasa hebat, merasa kedudukannya besar, sebagaimana kedudukan Snifrit menjadi ketua buruh kereta api di Semarang. Lama-kelamaan menyusuplah, ada perintah dari Snifrit agar supaya Semaun dan kawan-kawan sebagai kader komunis ini menyusup ke salah satu organisasi Islam. Organisasi Islam yang ada pada waktu itu sekitar 1914 Masehi, yang paling besar adalah Perserikatan Islam, Sentral Serikat Islam. Namanya Sentral Serikat Islam. Ini sebuah ormas Islam yang sangat kuat, yang didirikan oleh ulama dan santri. Tujuannya adalah Indonesia merdeka dan Indonesia mandiri di bidang ekonomi. Indonesia merdeka dan Indonesia mandiri di bidang ekonomi. Itu tujuan adanya Sentral Serikat Islam. Yang mendirikan adalah HUS Cokro Aminoto, Mr. Muhammad Rum dan Kiai Haji Abdus Salim. Maka Semaun ini menyusup. Gayanya PKI itu begitu, menyusup ke ormas-ormas Islam, ke organisasi Islam, masuk. Mereka mempengaruhi kader-kader Islam yang kurang ahli agama. Karena anggota Serikat Sentral Islam ini ada yang juga baru masuk Islam atau sudah lama Islam tapi belum memahami Islam, belum lama mengaji kepada kiai. Ini dipengaruhi. Akhirnya apa yang terjadi? Sentral Serikat Islam ini akhirnya kesusupan komunis, namanya Serikat Komunis Indonesia. Serikat Komunis Indonesia. Terus mereka menguasai kepengurusan Sentral Serikat Islam yang akhirnya bernama SI waktu terakhir itu. Sentral Serikat Islam akhirnya bernama Serikat Islam, lalu bernama PSII, Partai Serikat Islam Indonesia. Sehingga pecah. SI pecah. Sentral Serikat Islam akhirnya bernama Serikat Islam, pecah. Ada SI yang bergambar La ilaha illallah, ada SI warnanya merah bergambar palu arit. Kemudian Snifrit mengatakan kepada Semaun, nama Serikat Islam terus dipakai dulu. Nama Serikat Islam dipakai karena komunis tidak dikenal oleh rakyat Indonesia. Bertahun-tahun dia pakai Serikat Islam.
Nah, kemudian setelah berbanyak, pengaruhnya banyak, maka dirubah menjadi Serikat Komunis. Kalimat serikat biar sama dengan Sentral Serikat Islam, masih dipakai. Karena komunis waktu itu tidak dikenal, PKI itu tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Maka dia pakai nama, pura-pura pakai nama Serikat Komunis. Sampai akhirnya mengadakan kudeta kepada Serikat Islam, sehingga akhirnya menamakan Partai Komunis Indonesia tahun 1914. Itu resmi menamakan Partai Komunis Indonesia. Jadi komunisme asalnya dari Belanda, dibawa oleh Snevrid tahun 1114. Akhirnya menjadilah Partai Komunis Indonesia. Jadi caranya adalah menyusup kemana-mana komunis itu. Nah, kira-kira sekarang ini banyak kader-kader neo-komunis ini menyusup di partai-partai, menyusup di partai-partai Islam sekalipun juga, bahkan banyak ini tulisan-tulisan yang mengatakan, menjelaskan bahwa neo-komunisme sekarang ini menyusup di ormas-ormas Islam. Caranya dengan menggerakkan liberalisme dulu, berpikir hanya dengan akal. Pikiran-pikiran wahyu, bersifat wahyu, dihilangkan sedikit demi sedikit. Mereka diliberalkan, mereka dikayakan dengan akal, kebenaran itu akal. Maka liberalisme itu pintu masuk komunisme, minimal sekularisme. Orang kalau sudah liberal, maka tujuan akhir adalah komunisme. Kalau tidak komunis, minimal sekularisasi. Nah, barangkali inilah asal usul komunisme ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu